Halo semua, berjumpa lagi dengan Mr. Benben ya. Jadi sekarang ini kita akan belajar apa nih? Jadi kita akan belajar tentang membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Lalu kemudian dari tabel tersebut, nanti kita akan membuat histogram dan polygon frekuensi. Setelah itu, akan kita lanjutkan dengan membuat OGIF. Nah, gitu ya. Oke, selamat belajar ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok? Oke ya. Jadi, langkah pertama adalah kita harus menentukan data maksimum dan data minimum dari data tersebut ya. Jadi, dinamakan Xmax dan Xmin. Lalu setelah kita memperoleh maksimum minimum tersebut, kita hitung jangkauannya. Jangkauan atau kita lambang R ya, singkatan dari range, itu adalah datum maksimum dikurangi dengan datum minimum. Setelah kita dapat R, maka kita menentukan banyak kelas menggunakan aturan Sturges. Misalnya banyak kelas itu kita namakan B, maka nilai B bisa diperoleh dengan cara rumus ini ya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan log N. N itu adalah banyaknya datum atau disebut ukuran data. Jadi nilai dari log N hasilnya kita kalikan dengan 3,3. Setelah itu hasilnya kita tambahkan dengan 1 gitu ya. Maka diperoleh B. Lalu kemudian kita akan menentukan panjang kelas. Misalnya kita namakan K, yaitu range atau jangkauan, kita bagi dengan banyaknya kelas begitu. Nanti akan dapat panjang kelas. Nah, mungkin kita perlu melihat contoh supaya kita bisa memahami begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Jadi diberikan data seperti begini. Oke, lalu kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, oke, caranya bagaimana? Jadi kita ikutin langkah-langkah yang ini dong ya. Kita ikutin. Oke, jadi langkah pertama adalah menentukan maksimum dan minimum dari data tersebut. Oke, kalau kita perhatikan ini paling kecil berapa nih ya? 21. 21 ada yang lebih kecil dari 21? Oke, tidak ada. Berarti maka kita tulis apa nih? Oke ya, jadi kita tuliskan bahwa X min itu adalah 21. Oke. Oh, tulisnya di bawah saja. Oke ya. Oke, jadi X min itu adalah 21. Oke. Kalau X max-nya berapa? Oke, X max-nya berarti paling gede. Kita hitung ya. Lihat ya. Jadi 44 paling gede, 45 55 oke, paling gede 55. Oke ya. 55. Nah, maka berikutnya adalah kita menentukan jangkauan R ya, range, yaitu X max dikurangi dengan X min. Oke, maka ini menjadi kalau kita hitung jadi 55 dikurangin sama 21. Hasilnya berapa nih? 34. Nah, oke ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita menentukan banyak kelas menggunakan aturan Sturges. Oke ya, banyak kelas. Oke. 1 ditambah 3,3 logaritma N. Masalahnya N-nya berapa? Ya. N itu ukuran data atau banyak datum gitu. Jadi kita hitung banyaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, atau kita hitung mendatar kali 2 aja lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kali 2, 30. Jadi ada 30 datum. Atau ukuran datanya 30 gitu ya. Berarti dengan kata lain, kita harus tahu logaritma 30 itu berapa. Nah, saatnya kita membuka kalkulator ya. Oke.
Nah, ini kalkulator Windows tapi tidak ada logaritmanya, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi yang scientific. Oke, maka muncul logaritma ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui logaritma 30 itu berapa. Kita ketik 30, lalu klik logaritma. Oke, maka diperoleh 1,477. Oke, kita bulatkan jadi 1,5 gitu ya. 1,5. Oke. 1,5. Maka sekarang saya akan tuliskan ke sini 1,5 ya, logaritma 30. Oke, berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan dikalikan dengan apa nih? 4 tadi. Bukan ini. 1,5 ya. Oke, 1,5. Oke, maka 1,5 ini kalau dikali 3,3 berapa? Oke ya. Maka kita coba kalkulator saja. Oke, 1,5 dikalikan dengan 3,3. Oke, dapat 4,95. Oke. Jadi maka akan menghasilkan 1 ditambah 4,95 dijumlahkan jadi 5,95 gitu ya. Nah, maka kita bisa bulatkan jadi 6 gitu ya. Bulatkan jadi 6. Oke, artinya kita nanti akan membuat 6 kelas gitu ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa nih? Menentukan panjang kelas. Oke, menentukan panjang kelas. Jadi panjang kelas itu adalah misalnya K ya. Itu adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Oke, jangkauannya tadi kita dapatnya 34. Lalu kemudian banyaknya kelas kita dapatnya 6. Ini kalau dibagi 6, dapatnya berapa? Oke. Jadi 34 dibagi sama 6 dapatnya adalah 5,66. 5,67. Oke. Jadi 5,67 kita bulatkan menjadi 6. Oke. Nah, berarti dengan kata lain kita nanti panjang kelasnya adalah 6. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Nah, ini saya sudah bikinkan kotak-kotaknya. Oke. Nah, sekarang kita harus menentukan batas bawahnya ini berapa ya awalnya ya. Oke, kalau kita perhatikan nilai datum minimumnya kita adalah 21. Maka kita bisa mulai dari 21 begitu ya. Oke, tapi mulai dari 20 sebenarnya juga tidak apa. Kita mulai dari 21 saja, oke. Berarti 21 sampai berapa nih supaya panjang kelas kita itu adalah 6 ya. Oke. Panjang kelas kita 6, maka kita mulai berhitung. 21 22, 23, 24, 25, 26. Oke. Maka sampai 26 nih. Supaya panjang kelasnya adalah 6. Nah, karena sampai 26, maka berikutnya sini adalah 27 gitu ya. Sampai berapa nih? Nah, kalau kita perhatikan ini tinggal kita tambah 6 saja. Ini 21 tambah 6 jadi 27. Maka ini 26 tambah 6, maka 32 gitu ya. Karena sini 32, pasti sini 33. Nah, gitu ya. Nah, ini 32 kalau ditambah 6 kan jadi 38 ya. Maka berarti di sini adalah 39. Oke, sampai kapan nih? Oke, maksimum kita adalah 55. Berarti sampai 55 tercukupi ya. Oke, jadi 39 sampai tambah 6 lagi ini berarti jadi 44. Oke. Nah, berarti sini 45 nih. Sampai berapa nih? Ini 50 ya. Nah, 50. Berarti sini 51. Sampai berapa nih? Tambah 6, 56. Oke, sudah memuat maksimumnya 55, sini 56. Sudah pas gitu ya. Kalau kita hitung banyak kelasnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelas. Oke, pas banget 6 kelas dan panjang kelasnya 6. Sesuai dengan apa yang kita mau ya. Oke, sekarang masalahnya adalah mengisi torusnya. Oke.
Nah, mengisi turus ini mulai dari satu persatu data ya. Jadi kita baca di sini ada 32, maka 32 ini kita mungkin kasih tanda sebaiknya. Saya pakai merah saja. Oke, jadi yang sudah kita kasih tanda aja deh. Oke, 32 maka masuk di kelas kedua. Nah, kita kasih satu turus. Lalu 44. 44 ada di mana nih? Ada di sini. Oke. Lalu 21. 21 ada di atas. Lalu 44 ada di sini lagi. Lalu 45 ada di sini. 37. 37 di sini. Oke, 37 lagi. Oke, 30 ada di sini. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, 41 dan 32. 41 dan 32. Oke. 22 dan 29. 22 dan 29. Oke, 34 dan 33. 34 dan 33. 55 dan 53. 55 dan 53. 48 26. 48 dan 26. Oke. 27 45. 27 dan 45. 44 dan 50. 44 dan 50. Oke. 39 42. 39 dan 42. 40 47. 40 dan 47. 38 28. 38 28. 38 dan 52. 38 52. Nah, oke. Maka sudah selesai, maka kita tinggal isikan frekuensinya. Sini 3, sini 5 tambah 1 6. Ini 6. Ini 7. Ini 5. Lalu 3. Oke, maka kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok itu ya. Tapi tentu saja kita permanis ya. Oke, di bawah ini kita hitung jumlahnya, jadi 30 begitu ya. Nah, lalu kita sebaiknya ini tulis judul ini. Judul apa ya? Nah, ini kayaknya tidak jelas ini data apa, maka tidak bisa kita tuliskan judulnya. Kecuali misalnya ini adalah data berat badan, maka kita tulis berat badan siswa apa gitu ya. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan itu ya, histogram gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kita dari halaman baru. Oke. Untuk keperluan kita bisa membuat histogram, maka tabel hasil kita, tabel distribusi frekuensi berkelompok ini kita taruh di sini ya. Oke. Jadi untuk bisa membuat histogram dan polygon frekuensi, kita perlu tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke. Nah, sekarang langkah pertama dalam membuat histogram itu adalah kita membuat sumbu koordinat gitu ya. Oke. Nah, saya sudah membuatkan sumbunya. Oke, jadi yang tegak ini adalah untuk yang bagian frekuensi. Oke, maka kita kita tuliskan F gitu ya, frekuensi ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan tabel kita, frekuensinya paling tinggi 7 ya. Oke, jadi kita mungkin naiknya 22 aja deh biar tidak terlalu pendek ya. Oke, ini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, mungkin lebih sedikit ya nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi intinya kan nanti kita sampai ke sana tidak nyampe. Oke. 5 6 7 gitu ya. Nah, 8 juga boleh gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini kan nilainya kan 21 ya. Masa kita centang sampai 21? Padahal yang di antara 0 sampai 21 ini kan kosong gitu ya. Nanti akan panjang dan tempat ini kosong gitu ya. Maka biasanya orang akan membuat seperti zigzag gitu ya. Oke, jadi ini saya hapus sedikit. Oke. Lalu kemudian di sini biasa orang tulis begini nih, tek 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 gitu ya. Nah, ini artinya bahwa seperti
sebenarnya di sini masih ada, cuman kayak kertas dilipat gitu ya. Jadi langsung wrap, langsung ke 21 gitu ya. Oke, agak jauh sedikit ya 21-nya ya, biar di sini nanti masih bisa taruh sesuatu gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya ini bukan 21 ya. Ini harusnya adalah tepi bawahnya. Jadi 21 ini adalah batas bawah, maka tepi bawahnya adalah dikurangi 0,5 jadi 20,5 gitu ya. Oke, di sini 20,5 gitu ya. Nah, lalu kemudian kita perlu 6 kelas nih. Oke, mungkin batangannya agak gendut sedikit gitu ya. Jadi nanti bisa cukup untuk 6 kelas gitu. Oke, jadi mungkin saya bikin 3-3 aja deh loncatnya ya. Oke, maka di sini atau 4-4 aja deh ya. Oke, cukup nggak nih kalau 4 nih? Coba ya, 1. Ini udah 1 kelas nih. 2, 3, 4, 5. Oh, kurang ya. 6 gitu ya. Oke, semuanya loncat 4-4. Oke, jadi saya bikin garis lagi supaya bisa pas ke sana. Oke. Wow. Oke lah, tak apalah. Mencot dikit. Oke, jadi kemudian di sini adalah 26,5. Oke. Di sini berarti 32,5. Jadi kita perhatikan bahwa di sini 21 sampai 26 ini, lalu nanti 27 sampai 32. Di antara mereka kan ada 26,5 ya. Nah, ini 26,5 ini ya. Begitu pula dengan 32 dan 33. Di antaranya ada 32,5. Maka kita tulis 32,5. Oke, dan seterusnya. Oke, jadi apa nih? 38,5. Berapa lagi? 44,5. 50,5. Oke, lalu kemudian 56,5. Nah, begitu. Ini adalah apa nih? Adalah data nilai gitu ya, nilai. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat batangan pertama. Batangan pertama ini tingginya harus 3 gitu ya. Oke, jadi saya pakai sistem kotak aja. Tingginya 3 nih. Oke, jadi tingginya 3 di sini. Begitu ya. Nah, oke. Lalu kemudian batangan kedua yang berimpit dengan batangan pertama itu tingginya 6 karena kelas kedua ini mainnya 6 ya. Oke, jadi 6. Saya bikin kotak. Oke, 6. Ops. Nah, oke. Ya. Lalu kemudian kita bikin lagi kotak. Oke ya, 6 lagi karena ini yang ketiga ini 6 ya. Oke, jadi 6 lagi. Nah, oke. Lalu kemudian 7, ya kan? Berikan 7. Oke, 7. Bikin kotak 7. Nah, lalu kemudian 5. Mana 5? Bikin kotak 5 ya. Oke. Nah, lalu kemudian 3. Oke. 3. Nah, kita telah berhasil membuat histograf kita ya. Jadi yang kotak-kotak seperti ini dinamakan histogram. Apa perbedaannya dengan diagram batang? Dia berdempet gitu ya. Sudah dibicarakan di video kemarin. Oke, nah sekarang adalah bagaimana caranya kita membuat polygon frekuensi. Oke, untuk membuat polygon frekuensi caranya adalah pertama-tama kita kita tandai tengah-tengah dari masing-masing kotak. Jadi ini tengahnya, oke. Kita tandai, oke. Tengahnya kita tandai. Oke, ditandai. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ini kan jaraknya 4 ya. Antara tengah dengan tengah ini jaraknya 4. Berarti anggap di sini masih ada kotak cuman dia tingginya 0 ya. Jadi tengahnya mana? Berarti mesti di sini dong. Karena jarak ini ke sana 4 ya.
Oke, ini juga sama nih, jarak keempat dan tingginya 0 di sini ya. Gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa tadi saya minta kalian agak ke kanan supaya ada tempat di sini ya. Nah, kemudian antara titik-titik tersebut tinggal kita hubungkan menggunakan penggaris begitu ya. Oke, jadi kita hubungkan menggunakan penggaris, hubungkan garis gitu ya. Oke, nah itu ya. Lalu kemudian ini Oke, ini. Nah, lalu kemudian ini dihubungkan ke sini. Oke, lalu kemudian ini hubungkan ke sini. Lalu kemudian lalu ini hubungkan ke sini. Lalu ini hubungkan ke sini. Lalu hubungkan ke sini. Ops. Nah, oke, yang merah ini merupakan polygon frequency, gitu ya. Jadi yang warna merah ini adalah polygon frequency. Jadi yang kotak ini adalah histogram. Berarti kita sudah selesai membuat histogram dan polygon frequency gitu ya. Oke, kita lanjut dengan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif gitu ya, distribusi frekuensi kumulatif. Nanti tabel tersebut akan kita pakai untuk membuat OGIF gitu ya. Oke. Nah, di halaman baru ini saya pindahkan tabelnya ke sini supaya kita bisa membuatnya. Oke, jadi kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Itu kita sebut dengan FKK gitu ya. Nah, jadi FKK. Oke, FKK. Apa itu FKK? Jadi frekuensi kumulatif kurang dari itu maksudnya adalah dia akan kurang dari batas atasnya gitu ya. Oke, jadi kalau di sini adalah dia akan kurang dari 26. Tapi yang nilainya dari 21 sampai 26 kan ada 3. Berarti ini 3 nih. Artinya ada 3 datum yang nilainya kurang dari atau sama dengan 26 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kurang dari atau sama dengan 32 itu berapa nih, ya kan? Yang sampai 27 kan ada 6. Yang sampai 26, 21 kan 3. Berarti ini 6 tambah 3 dong ya, yang lebih kecil dari 32. Jadi ini maksudnya adalah yang lebih kecil atau sama dengan 26. Kalau di sini adalah yang lebih kecil atau sama dengan 32. Berarti termasuk dari 21 sampai 32 ya. Maka 3 tambah 6, 9. Nah, lalu yang di berikutnya ini adalah yang lebih kecil atau sama dengan 38. Berarti dari 21 sampai 38. Berarti ini semua dijumlah. Oke. Tapi jumlahan dari yang kedua ini kan sudah 9. Berarti tinggal jumlah satu ini lagi dong. Jadi 9 tambah 6, 15. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa tinggal ditambah ya. Jadi 3 ditambah 6, hasilnya 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 7, 22. 22 tambah 5, 27. 27 tambah 3, 30. Oke. Jadi ini maksudnya adalah 22 ini maksudnya adalah ada 22 datum yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan 44. Betul ya? Kalau ini 27 artinya ada 27 datum yang nilainya kurang dari atau sama dengan 50. Nah, ini 30 adalah banyaknya datum yang kurang dari atau sama dengan 56. Ya sangat jelas dong ya. Semuanya berarti ini sampai 56 kan? Gitu. Oke, jadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari ini kita bikin semacam polygon frekuensi, tapi kita pakainya tidak pakai penggaris, kita pakai tangan, kurva mulus, maka dia akan menghasilkan disebut OGIF gitu ya. Oke, jadi di sini adalah kita hendak membuat OGIF gitu ya. Oke, cara membuat OGIF bagaimana? Langkah pertama tentu kita harus membuat sumbu koordinat gitu ya. Oke, saya buatkan terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuat sumbu koordinatnya. Oke. Jadi sekarang yang bagian ini sumbu tegak.
itu frekuensi gitu ya, frekuensi, tapi frekuensi kumulatif sebenarnya ya. Oke, jadi kalau kita lihat frekuensi kumulatif kita ini maksimum sampai 30 gitu ya, sampai 30. Berarti kita harus bikin sampai 30 nih. Nah, gimana nih? Langkahnya ini mungkin 33 gitu, cukup nggak nih? Saya 3, 6, 9, 12, 15. Oh, cukup ya. Oke, jadi kita 33 gini aja. Oke. Harusnya sih satu petak itu ya, satu petak 30 aja ya. Oke, jadi kita mungkin hitung aja dari atas nih, nanti saya hapus aja itunya. Jadi mungkin di sini 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Oke. 16, 15, 14, 13, 12. Oke, jadi kita hapus saja penghapusnya. Oke. Nah, ini saya hapus saja. Oke. 11, 10. Oke. 98, 76, 54, 3, 2, 1, 0. 0 di sini. Oke, 0 di sini. Oke, kita gambar garis. Oke, perpanjang ya. Nah, enggak. Oke, lalu kemudian saya gambar garis lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai seperti tadi lagi ya. Jadi ini saya hapus sedikit. Bagian saya hapus sedikit supaya kita bisa membuat zigzag. Karena kita mulai datanya dari 21 ya kan. Oke, 21 di sini. Oke. Jadi lalu kemudian sini ini sebenarnya ada 20,5 ya. Oke. Oke, langkah 44 aja. 1 2 3 4. Nah, di sini ya. Oke, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, coba kita hitung 20 lalu 26,5. 32,5. 38,5, 44,5, 40,5, 56,5. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang kurang dari atau sama dengan 26 kan ada 3 ya. Berarti 26,5 ini kita titik 3 nih. Oke, di sini nih. 3. Yang 20 ini berapa? 0 ya. Ya, oke. Yang 32,5 berarti kita lihat ini ya. Ini 32, oke. Kan 9 ya. Oke, maka kita yang 9. Ini ya, oke. Nah. Lalu kemudian 38,5 berarti 15 ya. Oke, 15. Di sini. Salah, di atasnya lagi. Oke. Lalu 44 ini 22 ya, 22. Oke, sini ya. Lalu kemudian 50,5, 27. Oke. Ini 27. Nah, di atas sini ya. Oke. Nah, lalu ini adalah yang terakhir 30 ya. Oke. 30. Oke, sini ya. Betul ya. Oke, nah maka titik-titik tersebut kita hubungkan menggunakan apa? Menggunakan
tangan gitu ya, jangan menggunakan pensil. Oke. Jadi ini mungkin saya view-nya bisa kecilin mungkin. Oke, dikecilin view-nya. Lalu saya akan menggambarkannya jadi begini dia gambarnya. Aduh, memang betul-betul tantangan gitu ya. Oke, gambar ini ya. Oke, karena kita manusia jadi jangan takut ya. Oke, seperti itulah gambar OGIF ya. Jadi ini disebut OGIF positif. Kenapa? Karena dia arahnya dari bawah ke atas begitu ya. Kok bisa dapat OGIF positif, Pak? Karena kita menggambarnya menggunakan FKK. Oke, ada yang disebut dengan frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu FKL gitu ya. Nah, akan kita coba ya membuatnya OGIF negatif gitu ya. Oke, jadi kita langsung bikin OGIF negatif langsung di sini aja deh. Oke, jadi kita langsung bikin FKL gitu. Nah, jadi FKL ini berarti kita lihat yang, aduh ini tempatnya kurang cukup nih. Mungkin saya harus geser gitu ya. Oke, sebentar saya atur dulu ya. Nah, jadi saya sudah geser, maka sekarang kita itu ya bikin FKL ya, FKL. Frekuensi kumulatif lebih dari gitu ya. Nah, oke, kalau yang lebih dari ini maksudnya bagaimana nih? Oke, nah, jadi sampai warna biru saja. Ya maksudnya adalah kalau yang di sebelah sini itu adalah lebih dari atau sama dengan 21 gitu ya. Berarti semuanya dong ya, 30 dong ya. Oke, lalu berikutnya yang lebih dari atau sama dengan 27 gitu ya. Oke, berarti dari 27 sampai 56 ya. Oke, berarti langsung kita 30 nih kurang sama 3 jadi 27 ya. Oke, jadi sebenarnya tinggal 30 nih kurang 3 lalu dapat 27. 27 kurang 6 21. Oke, 21 kurang 7. Oke, bentar, ini 30 kurang 3 dapat 27. 27 kurang 6 dapat 21. 21 kurang 6 dapatnya 15. 15 kurang 7 dapatnya 8. 8 kurang 5 dapatnya 3. Jadi ini bawah ini masih sama ya, 33 gitu ya. Oke, jadi ini berarti dia maksudnya lebih dari atau sama dengan 33. Ini lebih dari atau sama dengan 39. Ini lebih dari atau sama dengan 45. Ini lebih dari sama dengan 51 ya. Oke, maka berarti kita sekarang menitik. Oke, bikin titik. Nah, ini saya pakai warna merah saja atau agak tebal. Oke, saya menitik di sini. Oke, jadi 21 ini maksudnya adalah 20,5 gitu ya. Jadi dia nilainya 30 nih. Jadi 20,5 ini nilainya justru 30 ya. Oke, justru nilainya 30 di sini ya. Betul ya? Oke, lalu berikutnya apa? 27. Oke, berikutnya 27. Nah, sini ya. Oke, lalu berikutnya 21. Sini ya. Oke, wah, memang susah lihat ya. Oke. Oke, lalu kemudian berapa lagi nih? Ini kayaknya kekecilan nih. Saya gedein dulu ya. Oke, tampilannya. Oke. Lalu berikutnya adalah setelah 21, lalu berikutnya 15. Oke, 15. Oh, di atasnya ya. Oke, 15. Lalu kemudian 8. Oke, lalu kemudian 3. Ya. Lalu kemudian 0. Oke. Nah, ini kita akan gambar grafiknya. Jadi begini. Aduh.
Nama saya kurang cantik ya. Oke. Jadi warna merah ini adalah ogive negatif yang diperoleh dari FKL begitu ya. Nah, jadi kita telah berhasil menggambarkan ogive dan segala macam. Oke, jadi materi kita untuk hari ini selesai gitu ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.